Pemirsa, seorang bocah laki-laki di Kota Makassar, Sulawesi Selatan tewas terlindas mobil saat tengah asyik bermain bersama teman-temannya. Pengemudi sempat berusaha menolong korban sebelum menyerahkan diri ke polisi. Berdasarkan rekaman CCTV di lokasi, bocah berusia 7 tahun berinisial MR tengah asyik bermain bersama teman-temannya. MR kemudian duduk di tengah jalan dan diduga tidak terlihat oleh pengemudi yang hendak keluar dari parkiran. Pengemudi yang menyadari telah menabrak seseorang langsung turun dan membawa korban ke rumah sakit. Sayangnya nyawa MR tak tertolong karena mengalami pendarahan di bagian kepala. Sampai masih sadar? Tidak sadar nih waktu ditabrak. Apanya ya, luka apa? Ini kelihatan ini sapu muka, mata. Pecah. Di sini tangan juga patah. Pasti, tapi ini yang mobil kemana? Lari atau gimana? Tidak lari, justru mobil ini antar lepi di Plamuni. Pengemudi yang menyerahkan diri ke polisi hingga kini masih menjalani pemeriksaan. Polisi masih menyelidiki apakah ada kelalaian pengendara dalam kasus ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Polisi masih menyelidiki kecelakaan maut yang terjadi di jalur Tengkorak Temanggung, Wonosobo. Berdasarkan pemeriksaan awal, kecelakaan yang menewaskan 3 orang tersebut akibat rem truk yang tidak berfungsi. Truk yang dikemudikan oleh Edi Prayitno, warga Madiun, Jawa Timur ini terjun ke saluran irigasi setinggi 10 meter. Kejadian berawal ketika truk bermuatan beras ini melaju dari arah Temanggung menuju Wonosobo. Diduga rem truk tidak berfungsi di jalur Tengkorak, sehingga menabrak minibus di depannya yang berpenumpang 10 orang. Laju truk semakin tidak terkendali dan menabrak mobil bak terbuka dan sepeda motor hingga terjun ke saluran irigasi. Akibat kejadian ini, 3 orang meninggal dunia dan 7 penumpang minibus luka-luka. Para korban dirawat di RSUD Wonosobo. Total korban dari kecelakaan tersebut 3 meninggal dunia, yaitu pengemudi truk tersebut sama penumpang KBM L300 dan 7 luka-luka. Sekarang masih dirawat di rumah sakit umum Wonosobo. Petugas dibantu warga mengevakuasi truk dan membersihkan tumpahan beras yang berada di jalan raya. Polisi masih menyelidiki kasus kecelakaan ini. Dari Wonosobo, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, penangkapan pelaku pencurian di Palembang, Sumatera Selatan berlangsung dramatis. Pelaku terus berupaya melawan, sementara keluarga pelaku menghalangi petugas saat mengamankan pelaku. Inilah detik-detik penangkapan Sony, spesialis pencurian dengan modus COD. Sony ditangkap di kawasan Lorong Tanggaraja, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang. Petugas harus bersusah payah meringkus pelaku lantaran pelaku mencoba melawan dengan senjata tajam. Selain itu, keluarga pelaku yang datang ke lokasi juga berupaya menghalangi penangkapan. Penangkapan berawal dari laporan korban pencurian oleh pelaku dengan modus beli barang bayar di tempat atau cash on delivery. Pelaku berpura-pura sebagai pembeli kemudian mengancam dan membawa kabur handphone milik korban yang merupakan penjual. Korban sempat belum memberikan HP-nya, tapi dia sudah langsung HP-nya. Dia mengeluarkan sebilah pisau kepada korban untuk memaksa menyerahkan HP tersebut kepada korban. Setelah itu korban disuruh hampir mau ditusuk, dari tusuk itu, tapi korban mundur, tidak jadi kena tusuk sehingga disuruh lari korban oleh pelaku. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Terdakwa kasus penganiayaan sopir taksi online Bahar bin Smith divonis 3 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa. Itu dengan pidana penjara selama 3 bulan. Lawan dia sampai berdarah.
Vonis hakim atas Bahar bin Smith disambut nyanyian para pendukungnya. Bahar divonis 3 bulan penjara karena menganiaya sopir taksi online. Atas putusan ini, kuasa hukum Bahar bin Smith menyatakan pikir-pikir untuk mengajukan banding. Ya, kita menghormati putusan hakim hari ini, ya. Kita taat hukum, kita hormati putusan hakim, dan memang putusannya tidak berat dan tidak ringan menurut kami. Dan mudah-mudahan dalam persidangan nanti juga, dalam selesainya persidangan ini, Habib Bahar bisa menjalani menerima vonis hari ini. Itu nanti kita akan jelaskan. Kita masih punya waktu 7 hari untuk memperjelaskan putusan hari ini ke Habib Bahar secara langsung. Vonis hakim ini lebih rendah dari tuntutan jaksa selama 5 bulan. Dalam putusannya, majelis hakim memerintahkan Bahar tetap ditahan. Bahar sendiri saat ini sedang menjalani hukuman di Lapas Gunung Sindur dalam kasus penganiayaan 2 remaja di Bogor, Jawa Barat. Ular piton sepanjang 2 meter ditangkap di permukiman penduduk di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Proses evakuasi ular oleh petugas damkar menarik perhatian warga sekitar. Warga Sidanegara Cilacap, Jawa Tengah berteriak saat petugas damkar menarik seekor ular piton dari atap rumah salah seorang warga. Ular piton sepanjang 2 meter bersarang di atap dapur hingga menggegerkan warga setempat. Ular seberat hampir 10 kg ini pertama kali ditemukan warga saat bergotong royong membuat jalan. Dan dia melihat ular di atap rumah warga. Karena takut, akhirnya warga beramai-ramai berkumpul dan ternyata juga tidak ada yang berani menangkap. Akhirnya kami warga melaporkan ini ke damkar dan kemudian dievakuasi, diambil oleh damkar. Setelah dievakuasi, ular piton dibawa petugas untuk diserahkan ke BKSDA wilayah setempat. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan.